Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina Putri Lestari. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan di Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan memaparkan tentang bahan ajar atau modul yang telah saya kembangkan dan modifikasi beserta implementasinya dalam kegiatan pembelajaran. Modul ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu identitas modul. Nah, modul ini saya kembangkan sesuai dengan penempatan tempat saya PPL, yaitu di SDN 1 Waringin, yaitu kelas 4. Kelas 4 di sini saya mengambil mata pelajaran IPAS, yaitu bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya, dan topiknya itu bagaimana wujud benda bisa dapat berubah. Sedangkan waktu pembelajarannya itu yaitu 1 kali pembelajaran. Baik, langsung saja kompetensi awal. Kompetensi awalnya di sini yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, peserta didik hanya mengetahui bentuk-bentuk sifat benda di sekitar saja. Setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik dapat memahami perubahan wujud dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud yang terjadi pada benda. Sedangkan profil pelajar Pancasilanya terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bergotong royong, yang ketiga yaitu mandiri, dan yang keempat yaitu kreatif. Sedangkan sarana dan prasarananya di sini di mana sumber belajar yang saya gunakan yaitu bahan ajar yang saya kembangkan sendiri dan LKPD. Yang kedua yaitu media. Media yang saya gunakan di sini berupa video wujud zat dan perubahannya, dan gambar-gambar tentang contoh perubahan wujud zat pada benda. Yang selanjutnya alat yang digunakan berupa laptop dan LCD. Sedangkan bahan yang akan digunakan untuk praktik oleh peserta didiknya yaitu berupa lilin, korek api, tisu, dan sendok. Yang selanjutnya yaitu target peserta didik. Target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler atau tipikal, bersifat umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di mana peserta didik di kelas 4 ini terdiri dari 25 peserta didik. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu model pembelajaran problem based learning, yaitu berbasis masalah, di mana nanti peserta didik akan bekerja sama dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh gurunya. Dan adapun metode yang digunakan di sini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya yaitu komponen inti, yang dimana komponen inti ini terdiri dari yang pertama yaitu tujuan kegiatan pembelajaran, yang dimana di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan wujud zat dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mengamati tayangan video pembelajaran tentang wujud zat dan perubahannya itu, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda. Setelah melalui percobaan, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya proses perubahan wujud benda. Yang selanjutnya yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini yaitu peserta didik memahami bahwa benda bisa berubah wujud. Dalam proses perubahan wujud ini penting digunakan untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda, dan apakah wujud benda itu dapat berubah? Terus apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan wujud benda? Nah, itu merupakan contoh dari pertanyaan pemantik. Nah,
Nah, selanjutnya di sini yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua yaitu kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Yang dimana pada tahap kegiatan pendahuluan ini guru mengkondisikan peserta didiknya dengan cara guru menyiapkan guru menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang dimana ketika masuk kelas guru mengucapkan salam kepada peserta didiknya dan menyapa peserta didik dan menanyakan bagaimana kabar dan kesehatan peserta didiknya, dan selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu tetap bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya yaitu guru mengajak peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu dari peserta didik, yang kemudian yaitu guru melanjutkan dengan cara mengecek kehadiran dari peserta didiknya. Kemudian peserta didik dan guru bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasionalisme peserta didik. Yang selanjutnya yaitu apresiasi dan motivasi. Nah, di sini guru bisa memberikan pertanyaan pemantik terhadap materi yang akan diajarkan pada saat itu. Misalnya kan ini IPAS, guru akan menanyakan misalnya apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda, terus apakah wujud benda dapat berubah. Kemudian nanti guru melanjutkan lagi dengan apa yang mempengaruhi terjadinya perubahan wujud pada benda. Nah, setelah melakukan apresiasi, kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan alur atau kegiatan apa saja yang akan dilalui selama proses pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini terdiri dari pertama yaitu guru melakukan orientasi peserta didik terhadap masalah, yang dimana peserta didik menyimak video yang ditampilkan oleh guru terkait dengan perubahan wujud benda dan gambar-gambar yang berhubungan dengan benda yang berwujud cair dan padat. Nah, kemudian setelah peserta didik menyimak video tersebut, guru mengajukan permasalahan terkait video yang telah ditonton peserta didik. Contohnya seperti mengapa sih es batu itu terbentuk. Kemudian nanti peserta didik akan menjawab permasalahan yang telah diajukan oleh guru. Kemudian guru akan memberikan apresiasi terhadap peserta didik yang telah menjawab pertanyaan dari guru. Yang selanjutnya yaitu guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang dimana di sini guru membagi kelompok menjadi beberapa kelompok, yang dimana kan di kelas 4 ini terdiri dari 25 orang. Jadi di sini saya membagi kelompok itu satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta didik, yang dimana nanti peserta didik kemudian guru memberikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya peserta didik akan menyimak langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk mencari informasi untuk membantu dalam menyelesaikan LKPD yang telah guru berikan. Yang selanjutnya yaitu guru membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini peserta didik diberikan teks tentang perubahan wujud benda, yaitu mencair dan membeku. Nah, di mana nanti setiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD yang telah diberikan oleh guru. Nah, masing-masing kelompok dituntun untuk melakukan percobaan terhadap perubahan wujud benda, yang dimana kan setiap kelompok itu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan seperti korek api, lilin, tisu, sendok. Nah, kemudian peserta didik secara berkelompok melakukan percobaan itu untuk mengetahui perubahan wujud yang terjadi pada lilin. Kemudian peserta didik mencoba mengamati apa yang dilihat dalam percobaannya, kemudian ditulis dalam LKPD yang telah diberikan. Nah, dalam proses ini guru akan melakukan berkeliling untuk menilai proses kegiatan pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen formatif, yang dimana guru akan berkeliling untuk mengetahui mana kelompok yang aktif, mana peserta didik yang terlibat langsung dalam proses kegiatan pembelajaran.
yang selanjutnya yaitu di sini mengembangkan dan menyajikan hasil percobaan. Nah, setiap kelompok akan membuat diagram informasi dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik akan bekerja sama dengan teman kelompoknya agar pekerjaan yang telah diberikan guru agar lebih mudah cepat terselesaikan. Kemudian peserta didik mempresentasikan laporan hasil percobaan yang telah dilakukan di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu fase 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang dimana di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lain atau kelompok lain untuk menanggapi terhadap hasil kerja dari kelompok lainnya. Dan kemudian guru memberikan reward berupa pujian dan tepuk tangan kepada kelompok yang sudah berani untuk maju. Yang selanjutnya guru memberikan evaluasi terhadap hasil diskusi dari setiap kelompok. Yang selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini yang dimana peserta didik dan guru memberikan refleksi dengan kehidupan sehari-hari, yang dimana materi yang telah dipelajari kepada peserta didik untuk menumbuhkan sikap peduli sosial. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan penghargaan secara verbal kepada kelompok yang aktif dalam proses diskusi maupun percobaan. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dan guru bersama-sama membuat kesimpulan dan rangkuman dari hasil belajar yang telah dilakukan. Kemudian kemudian guru mengucapkan salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu dari peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian. Yang digunakan di sini yaitu penilaian sikap, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu asesmen formatif, yaitu berupa unjuk kerja, dan asesmen sumatif berupa soal evaluasi. Sedangkan kegiatan pengayaan dan remedial, yang dimana pengayaan ini diberikan kepada peserta didik dengan nilai rata-rata dan di atas nilai rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan atau pembelajaran tambahan. Yang kedua yaitu remedial, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang belum mencapai kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu refleksi dari peserta didik dan guru. Nah, adapun refleksi dari peserta didik dan guru ini dapat dilihat di tabel berikutnya. Nah, ini merupakan tabel refleksi pertanyaan untuk peserta didik dan tabel refleksi pertanyaan untuk guru. Dan ini contoh lampiran bahan ajar yang akan digunakan oleh peserta didik dan guru. Dan ini lampiran-lampiran LKPD yang nantinya akan diisi oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.